Donald Trump sering dituduh berdusta. Ucapannya berkali-kali terbukti bertentangan dengan fakta. Dan karena itu banyak orang menyimpulkan bahwa dia adalah pendusta yang terang-terangan. Namun tuduhan itu mengandung kekeliruan kecil yang menarik. Tuduhan itu mengandaikan bahwa Trump mengetahui fakta yang sebenarnya, lalu dengan sadar memilih mengatakan kebalikannya. Dalam pengertian itu, tuduhan berdusta memerlukan satu syarat penting, kesadaran bahwa yang disampaikan bertentangan dengan kenyataan. Trump tidak selalu beroperasi dalam kerangka itu. Ia mengucapkan apa yang tampak di benaknya, apa yang tergambar pada layar imajinasinya sendiri. Apa yang ia lihat pada layar itu, ia sampaikan dengan keyakinan penuh. Dalam kondisi seperti itu, ucapan tak diperlakukan sebagai laporan tentang dunia di luar dirinya. Ucapan menjadi proyeksi dari apa yang sedang terlihat dalam pikirannya. Karena itu, perbedaan antara fakta dan ucapannya tidak selalu muncul sebagai konflik batin. Konflik semacam itu hanya terjadi ketika seseorang menjadikan kenyataan sebagai rujukan utama bagi kata-katanya. Ketika rujukan itu berpindah ke dalam pikiran sendiri, pernyataan yang bertentangan dengan fakta tak lagi terasa sebagai pelanggaran. Dalam kerangka seperti itu, fakta tidak selalu berada di luar. Fakta justru berada di dalam. Pada apa yang sedang tampil di layar imajinasi, layar itulah yang ia percaya sebagai realitas yang sah untuk diucapkan. Disitulah muncul bentuk retorika yang unik. Trump dapat mengatakan sesuatu hari ini, mengatakan hal yang berbeda besok, lalu mengatakan kebalikan dari keduanya pada hari berikutnya tanpa sedikit pun rasa kikuk. Bagi orang yang menjadikan realitas sebagai kompas, perubahan itu tampak seperti kebohongan yang terang benderang. Bagi dirinya, perubahan itu hanya pergantian gambar pada layar yang sedang ia lihat. Publik kemudian berusaha membantahnya dengan fakta. Mereka menunjukkan data, memutar ulang rekaman lama, memperlihatkan kontradiksi dengan telanjang. Upaya itu masuk akal bagi yang berbicara dengan merujuk kepada dunia luar. Namun bagi seseorang yang sakit, yang menjadikan wilayah pikirannya sebagai rujukan, bantahan semacam itu sering hanya tampak seperti gangguan kecil yang segera dilewati dengan gambar baru. Dalam perspektif diagnosa logika, persoalan ini tidak berhenti pada moralitas kebohongan. Persoalannya menyentuh hubungan antara bahasa dan kenyataan. Bahasa tak lagi dipakai untuk melaporkan realitas, melainkan untuk memproyeksikan gambar mental yang sedang berlaku di dalam benak pembicaranya. Karena itu, Donald Trump dapat dikatakan tidak berdusta dalam arti yang paling sederhana. Ia mengucapkan apa yang ia lihat. Masalahnya, yang ia lihat bukanlah kenyataan yang sama dengan yang dilihat oleh orang lain. Ia melihat gambar yang muncul pada layar imajinasinya sendiri. Di titik inilah ironi itu menjadi lengkap. Publik terus berusaha membantah kebohongan dengan fakta. Sementara orang yang mereka bantah tidak merasa sedang meninggalkan fakta. Ia sedang mengikuti gambar yang muncul di layar pikirannya. Karena itu tuduhan bahwa Trump berdusta sering meleset satu langkah. Ia memang mengatakan banyak hal yang tidak sesuai dengan kenyataan. Namun dalam kerangka pikirnya sendiri, ia hanya sedang menjelaskan apa yang terlihat di benaknya. Refresh your mind, join Diagnosa Logika. Share analisa ini.